Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita senantiasa bergumul dengan dosa kita? Dan ketika pergumulan itu terjadi di dalam diri kita, itulah sebetulnya awal dari pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus membawakan renungan firman Tuhan yang diberi judul Pertobatan Raja Daud. Setiap manusia yang masih hidup di dunia, sekalipun kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita masih melakukan dosa. Bercermin diri dan bertobat seharusnya merupakan suatu sikap yang senantiasa ada di dalam diri kita. Tetapi seringkali tidak mudah bagi kita untuk bercermin diri dan bertobat. Ya, seringkali kita merasa diri kita benar. Apalagi kalau kita sudah memiliki status, memiliki kedudukan tertentu di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertobatan Raja Daud. Kita melihat bisa di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 ya. Apa yang terjadi pada waktu itu ya? Sebelum kita melihat dari pertobatan Raja Daud ini. Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27 kita mengetahui bahwa Raja Daud telah melakukan hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Karena ia tergoda, ia mengambil istri orang lain, yaitu Batsheba. Ia berzina dengan perempuan itu dan akhirnya dia membunuh suami dari perempuan itu, yaitu Uria. Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Kita bisa mengetahui itu dari kitab Mazmur ya, yang sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, yang mengungkapkan kedekatan hubungan Daud dengan Allah. Namun, Daud sebagai manusia tidak lepas dari kelemahan dan dosa. Sama dengan kita pada hari ini, kita juga bisa lemah, bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ada satu hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini, yaitu tentang pertobatan Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1, kita mengetahui bahwa setelah peristiwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh Daud ini, Allah mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegurnya. Di dalam ayat 2-4, Nabi Nathan menggunakan perumpamaan tentang seorang kaya yang mengambil anak domba betina satu-satunya milik seorang miskin untuk disembelih dan dimasak bagi tamunya. Mendengar peristiwa ini, hati nurani Daud bergejolak. Ya, di dalam ayat 5 dikatakan Daud menjadi sangat marah dan dia mengatakan bahwa orang itu harus dihukum mati dan pihak yang lemah harus diberikan penggantinya 4 kali lipat karena ia tidak kenal belas kasihan. Dan serta-merta Nabi Nathan mengatakan di ayat 7, engkaulah orang itu. Ternyata tanpa disangka oleh Daud, Daud sendirilah orang yang tidak memiliki belas kasihan dan patut dihukum mati. Pada titik ini mari kita berhenti sejenak dan kita menempatkan diri kita pada posisi Raja Daud. Pada waktu itu dosa Raja Daud yang dia tutup-tutupi dibuka oleh Nabi Nathan. Dan kalau kita membayangkan suasana pada waktu itu, sangat mungkin di tempat itu ada orang-orang lain, bukan hanya Daud dan Nabi Nathan, tetapi bisa juga ada para pembantu raja, para menteri, para penasehat, para pegawai istana, para pengawal dan sebagainya yang ikut menyaksikan peristiwa itu. Kalau kita menjadi Raja Daud pada waktu itu, mungkin kita berada di persimpangan. Apakah kita akan menyuruh orang untuk menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh Nabi Nathan karena berani menegur raja secara terang-terangan? Atau memilih untuk bertobat? Kita mengetahui apa pilihan yang akhirnya dipilih oleh Raja Daud. Dia memilih merendahkan dirinya dan bertobat. Tetapi ada satu hal yang patut kita renungkan. Mengapa Raja Daud bisa memilih pilihan itu? Bagaimana seorang raja besar yang sangat diagung-agungkan oleh rakyatnya, yang sangat dipuja oleh rakyatnya, bisa segera bertobat dan merendahkan diri dan mengakui dosanya. Daud adalah seorang raja.
Dan bukan hanya itu, raja yang sangat dikasihi dan disanjung oleh rakyatnya, karena ia memenangkan banyak peperangan. Daud bisa saja mengatakan bahwa Nabi Nathan berdusta, dan berkata bahwa Nabi Nathan menuduhnya secara sembarangan. Tetapi di sini kita bisa melihat hati nurani Daud masih sangat murni. Kita bisa mengetahuinya ketika Daud sangat marah mendengar perumpamaan Nabi Nathan itu. Bagaimana Daud bisa memiliki hati nurani yang murni dan memiliki kekuatan untuk bertobat? Ketika seseorang memiliki hubungan yang senantiasa dekat dengan Tuhan, hati nuraninya akan tetap berfungsi meskipun ia pernah jatuh ke dalam dosa. Sangat mungkin sebelum Nabi Nathan datang dan menegurnya, Daud sudah bergumul di dalam hatinya. Sebagai orang yang mencintai firman Tuhan, ia pasti dengan jelas mengetahui dosa yang dilakukannya. Di dalam 2 Samuel pasal 12, mungkin tidak secara rinci diuraikan tentang pergolakan batin Raja Daud setelah ia berbuat dosa. Tetapi di dalam Mazmur pasal 51, kita bisa menemukan dengan jelas. Karena di sana disebutkan adalah doa Daud setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan. Di dalam ayat 5, Mazmur 51 ayat 5 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Ya, kata bergumul di sini juga bisa diartikan di depan mata, di hadapan. Daud berhadapan dengan dosanya. Dalam ayat 6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ayat 8 dikatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, kata batin dan dengan diam-diam sangat mungkin bisa kita artikan sebagai Allah berbicara di dalam hati nurani Daud. Di dalam ayat 4 dikatakan bahwa Daud merasa sangat kotor. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan lebih putih dari salju. Dan karena perasaan sangat berdosa, karena bergumul dengan dosanya, Daud merasa malu, Daud kehilangan semangat, Daud merasa takut kehilangan Allah. Di dalam ayat 13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud sangat ketakutan bahwa karena dosanya Allah sangat mungkin membuang dia dari hadapannya dan mengambil kembali rohnya yang kudus dari diri Daud. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita senantiasa bergumul dengan dosa kita? Apakah setelah mendengar suara Tuhan menegur kita, kita bisa segera merendahkan diri dan bertobat? Sebagai manusia, mungkin kita merasa ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, baik kita dengarkan dari khotbah atau melalui media-media yang lain ya, kita mendengar, kita merasa tidak senang. Tetapi sesungguhnya itu adalah duka cita rohani yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kuncinya adalah apakah kita senantiasa menjaga kedekatan dengan Allah. Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Di dalam Mazmur kita bisa menemukan Daud berdoa pada waktu malam, Daud berdoa pada waktu pagi. Daud bisa merasakan ketika Allah sepertinya sedang jauh dari dia. Dan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 dan Mazmur 73 ayat 28 dikatakan bahwa ia suka berada dekat Allah. Pada hari ini, jika kita dekat dengan Allah, meskipun kita memiliki kelemahan sebagai manusia, kita akan senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kita. Dan ketika pergumulan itu terjadi di dalam diri kita, itulah sebetulnya awal dari pertobatan yang sejati. Jadi pada hari ini kalau kita mendengar teguran suara Allah di dalam hati kita,
Ketika ada pergumulan-pergumulan karena dosa kita, marilah kita merendahkan diri dan bertobat dari segala kesalahan kita. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin.